Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah tabarukan dan untuk keselamatan kita semua, para santri, para alumni, para wali santri dan sedaya sing mirengaken. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kemarin kita berbicara panjang lebar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa malaikatihi lan malaikate Allah. Malaikat itu jamaknya malak. Ya, la yuhsi adadahum illallah. Tidak ada yang tahu bilangannya kecuali Allah. Jadi ada yang wajib kita ketahui itu 10. Ya. Tapi jumlahnya berapa pastinya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena saking banyaknya. Ya. Dalam banyak hadis, walaupun oleh sebagian ulama hadis dinyatakan sebagai dhaif, kan banyak diceritakan kalau orang membaca subhanallah, ya, maka Allah menciptakan burung yang sayapnya 70.000 masuk ke dalam danau, kemudian mengepakkan sayapnya, kemudian muncrat dari sayap itu, ya, setiap sayap 70.000 air, ya, kemudian dari air itu memercik lagi, setiap percikan 70.000 malaikat. Berarti ada seperti malaikat produk baru. Ya. Ya. Malaikat, ya, dengan berbagai macam titel. Ada yang disebut dengan al-hafadhah. Apa? Al-hafadhah. Ada malaikat yang disebut hammalatul arsy. Ada malaikat yang menjadi kebanggaan Allah. Semuanya kebanggaan, tapi dalam Al-Quran disebutkan sanat'uz zabaniyah. Ya, akan kami panggil malaikat zabaniyah. Siapa? Malaikat zabaniyah itu ada yang mengatakan malaikat Malik, ada yang mengatakan malaikat Israel. Sanat'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud. Jadi ada kiraman katibin, ya, mereka adalah penulis yang kemudian diartikan sebagai ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ya, bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu menambah, ada namanya khatiratul qudus. Jadi ada malaikat yang begitu sangat banyak, ya, yang la yuhsi adadam ilallah, tidak bisa menghitung bilangannya, yang tahu kecuali Allah. Itu di haulal arsy, di sekitar aras itu ada tempat namanya Khatiratul Qudus. Apa? Khatiratul Qudus, ya. Di tempat ini seperti kaca, artinya transparan, tembus. Dan di sana para malaikat itu membaca tasbih, berdoa. Dalam cerita ini Sayyidina Ali mengingatkan bahwa Umar bin Khattab mengapa menyatukan tarawih itu berjamaah ala qari'in wahid, yaitu Ubay bin Ka'ab. Kan di masa Nabi tarawih itu ada yang berdua, ada yang sendiri-sendiri, ada yang macam-macam. Bahkan Nabi itu pada waktu Al-Lailatul Ula, malam pertama Ramadan, beliau di masjid kemudian sholat, ya. Dan para sahabat ikut sholat, kan Nabi sholat. Ya.
Kemudian al-lailatus tsaniyah, malam kedua beliau sholat. Dan masjid itu banyak, lebih dari separuh. Al-lailatus tsalisah, ya, pada malam yang ketiga semuanya di masjid, menyiarkan masjid, mereka sholat. Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar, ya, sampai menjelang fajar. Ketika datang waktu fajar, Nabi mengatakan, saya tahu bagaimana ahwal keadaanmu tadi malam. Saya tahu kalian menunggu saya, ya. Walakinni atau illa anni khasyitu an tu'zaba alaikum fata'jiz. Kata Nabi, kalau saya terus-terusan keluar ke masjid untuk tarawih, saya khawatir kalau kemudian tarawih diwajibkan kepada kalian, maka kalian menjadi lemah. Nabi, karena apa yang dilakukan menjadi tasyri'. Repot nih ini. Ya, lain dengan Rasulullah. Ya. Jadi begitu terus di masa Nabi sampai kepada Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Sayyidina Ali ini menceritakan, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ya, bahwa haulal arsy, di sekitar arsy itu ada nama Khatiratul Qudus. Di sana malaikat bertasbih. Ya, pada waktu bulan Ramadan, ya, hum istadzanu rabbahum, mereka minta izin kepada Tuhannya untuk ayanzilu fil ardi, turun di bumi menyertai para orang yang sholat. Berarti maksudnya sholat tarawih. Nah, Sayyidina Umar kemudian lahir sebuah keinginan, loh, kalau begitu, ya, kata hadis, ya, anak hakubi, saya lebih berhak supaya melahirkan sebuah terengginas, ya, nasyad, sebuah keinginan kuat. Lalu mereka berjamaah ala qari'in wahid, ya, satu imam namanya Ubay bin Ka'ab. Setelah itu Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Kenapa dia mengatakan ini bid'ah? Karena Nabi tidak pernah menjalankan tarawih satu masjid imam satu. Yang ada adalah furoda, tunggal-tunggal. Ada yang jamaah sekalian, ya, ada yang sakonco akrabe. Jadi seperti itu, ya. Ini jadi yang mendorong, yang melahirkan kesimpulan dan keinginan Umar bin Khattab untuk menyatukan tarawih itu ala qari'in wahid, ala imamin wahid, itu adalah cerita atau hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ada malaikat yang disebut dengan Khatiratul Qudus yang tidak tahu jumlahnya itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Belum lagi kalau tadi saya katakan, kalau kamu seperti ini, Allah menciptakan dari bacaanmu itu malaikat yang memintakan ampun, yastaghfiruna, yang memintakan ampun sampai hari kiamat dan sebagainya, ya. Itu jumlah. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Sudah. Nah, malaikat itu gambaran dari Al-Quran. Itu perilakunya adalah satu, yaf'aluna ma yu'marun. Dia menjalankan semua yang diperintahkan Allah. Kalau tidak diperintahkan dia nggak akan jalan. Lain dengan manusia, diperintah kadang-kadang nggak melaku, gitu nggih. Dikongkon meneng malah metu. Ini manusia. Lah nek malaikat kaya awakmu ya buyar. Ya, dalu iki dadak Israel ngomong, "Cak timbang nganggur ya njabuti arek-arek." Ya. Jadi yaf'aluna ma yu'maru. Dia tidak akan pernah melakukan yang tidak diperintahkan. Ya. Yaf'aluna ma yu'maru. Kemudian dia juga makhluk yang la ya'suna ma amar. Dia tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini apa? Malaikat. Nah, kalau Al-Quran memberikan gambaran malaikat itu uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Jadi malaikat itu punya sayap. Ojo bayangno Batman, bayanganmu ora penak. Malaikat itu punya sayap. Itu kata Al-Quran. Uli ajnihatin masna 2, wa sulasa dan 3,
wa ruba'a dan 4. Wa yazidu fil khalqi ma yasha, kata Al-Quran, dan Allah menambahkan apa yang dikehendaki. Maka seperti malaikat Jibril itu sayapnya ada 600, kata Nabi. Wujud asli dari Jibril itu sayapnya berapa? 600. Satu sayap itu bisa menutupi ma bainal masyriq wal maghrib, jagat etan, jagat kulon, semua persada satu sayap. Ada yang lebih hebat lagi, Israfil itu sayapnya ada 120.000, ada 1.200 sayap. Lebih lagi Hammalatul Aras itu memiliki 2.400 sayap. Itu dalam Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi ada 2.400 sayap. Satu sayapnya itu setingkat dengan 600 sayap malaikat Jibril. Bayangkan itu berapa besarnya. Rasulullah saja melihat malaikat Jibril dalam wujud asli itu 2 kali. Ketika surat kedua turun, dan kemudian ketika mengantarkan sampai pitu Sidratil Muntaha. Itu malaikat Jibril dalam wujud asli. Makanya dalam tafsir walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha inda Jannatul Ma'wa. Itu ada yang mengatakan mufassir walaqad ra'ahu itu hunya bukan Allah, tapi melihat malaikat Jibril asli dalam wujud. Ya. Wujud malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril turun kepada Nabi seringkali kan dalam wujud manusia. Dalam wujud ini, dalam wujud itu, dalam proses kinetis itu, dalam bahasa kimia. Nah, jadi semua Nabi melihat. Paling tidak malaikat Jibril. Ada Nabi yang lebih banyak dia melihat setan daripada melihat Nabi. Ada ya, namanya Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu sering melihat setan, ya, tapi dia tidak lebih dari 7 kali melihat malaikat. Kenapa banyak melihat setan? Karena setan itu datang kepada Zulkifli mengganggu. Karena Zulkifli itu maknanya orang yang punya tanggungan. Nama aslinya Bashar, makanya banyak orang dapat titel Zu. Ya, misalnya Zunnun itu siapa? Ya, Nabi Yunus. Ya. Kemudian ada Ibnu Dhohak, itu julukannya Zulqarnain, yang punya 2 tanduk, Qarnul Masyriq, Qarnul Maghrib, ya, Qarnul Romawi, Qarnul Persi. Itu karena setan mengganggu, sering kali turun. Karena Zulkifli itu ketika Raja Ilyasa mengumumkan siapa yang bisa menanggung sebuah beban, ya, dia bilang saya. Bebannya apa? Pada waktu siang puasa, pada waktu malam dia qiyamul lail. Kemudian di samping dia puasa, dia menjadi hakim. Nah itu setan wujud supaya Zulkifli tidak sanggup. Makanya setan sering datang mengganggu Nabi Zulkifli, dan ternyata berhasil. Ya, kalau kita belum tentu kedatangan, barangkali kita sendiri. Ya, kalau makanya kalau apa? Saya membaca ini ketika di sebuah masjid di Husain. Itu pernah saya ceritakan. Ada seorang laki-laki marrarajulun biqaryatin itu ya. Ada laki-laki yang lewat, kemudian ada orang menyapa, ya. Mas mau kemana? Jalan-jalan. Hal attabi'uka, boleh nggak saya ikut? Ditanya oleh orang ini, man anta? Kau siapa? Ana syaitan. Saya adalah syaitan. Ayo melaku jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, lewat duhur nggak sholat orangnya, asar nggak sholat, maghrib, isya nggak mapan turu, setannya pamit. Setannya pamit. Mas kalau pamit betul sanggup kalau dari sampean, ya. Ya setan mengatakan orang itu kenapa? Ini akhofu minka. Ini jawaban ini yang membuat saya dulu gelisah ya. Karena setan kok mengatakan kepada orang, ana akhofu minka, saya itu takut kepadamu. Loh kenapa kau takut? Mestinya kan orang yang takut demit. Ini demit takut manusia. Kata saya ini iblis. Ya, saya dulu prestasi saya luar biasa. Saya di langit sab pertama nama saya Al-Wali, kedua Al-Haris. Ya, itu ketika saya tidak sujud, diperintah Allah sujud kepada Adam. 1 kali saja saya diperintah sujud dan saya tidak mau, fakuntu mal'unan ila yaumil qiyamah, dan saya dikutuk Allah sampai hari kiamat. Itu gara-gara tidak sujud 1 kali. Bagaimana Anda tadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Oh, masya Allah, Anda lebih setan dari saya.
Mengano ngaku Islam kok ora salat. Ora usah wedi karo setan. Yo kon niku rajane. Ya, mungkin malah rajane iblis ya. Ya, makanya inilah sekarang kalau tadi saya katakan ciri khas malaikat yaf'aluna ma yu'maru, melakukan apa yang diperintahkan. Wala ya'suna ma amar, dia tidak pernah maksiat kepada yang diperintahkan. Ya. Oleh sebab itu malaikat dan setan itu berbeda. Begitu pula malaikat dan jin. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika aku perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Hanya sujud hormat, bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Dalam satu ayat dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia termasuk kelompok makhluk yang kafir. Satu dikatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam surat lain dikatakan kecuali iblis, dia adalah jenis jin. Ya. Kalau setan itu jenis malaikat tidak mungkin. Kalau setan itu jenis malaikat, tentu dia pasti nurut, karena ciri khasnya malaikat itu adalah yaf'aluna ma yu'marun, menjalankan apa yang diperintahkan dan tidak pernah beringkar kepada Allah. Lah ini kok tidak mau, berarti jelas tidak malaikat. Tapi ada ulama mengatakan dia bagian dari malaikat, tapi malaikat kemudian keluar, berarti mantan malaikat. Tapi sebenarnya ini munqati ya, sama saja orang mengatakan ja'al qaumu ila himaron. Kaum itu datang kecuali keledai. Keledai tidak termasuk kaum. Nah, mereka sujud kecuali iblis. Bukan berarti bahwa iblis itu adalah jenis dari malaikat. Jadi beda ya. Kalau setan dibikin dari api, kalau iblis dibikin dari api, kalau malaikat dibikin dari, jadi tidak termasuk. Karena minal jinni, kata Allah, setan itu, iblis itu adalah bagian dari apa? Dari jin. Makanya dalam buku Alamul Jinni Wasyayatin, ya, karya dari Umar Sulaiman, kata syaitan, ya. Ada orang namanya Tony, tanya siapa namanya Tony, lengkapnya siapa? Syaitonir rojim ya. Setan itu yutlaku ala adin mutamarrid, setiap makhluk yang melampaui batas dan pembangkang itu namanya setan. Makanya Al-Quran mengatakan ciri khas ketika orang munafik itu datang kepada orang mukmin, qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun, kan begitu dalam Al-Baqarah. Okay? Kalau mereka kembali kepada syayatin, berarti kepala-kepalanya yang akhlaknya itu adalah orang yang punya khas pembangkang dan adin, yang melampaui batas. Ya. Jadi beda malaikat dengan setan. Setan itu bagian dari jin. Nah, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin yang kafir itulah iblis. Jadi iblis itu adalah jin yang kafir. Ya. Makanya dia punya jenis kelamin. Buktinya kalau sampean mau masuk ke kamar mandi kan, ya, Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khobais. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki, setan cowok dan setan cewek. Nah, berarti kan ada kelamin. Jadi toro KTP setanku dua jenis laki-laki, jenis perempuan, dan dia beranak bina. Kalau malaikat kan tidak. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum. Malaikat tidak berbapak, tidak beribu. Kalau jin kan beranak pinak, berarti punya mbah, punya buyut, kan begitu, ya. Punya apa? Udek-udek, punya siwur, ya. Punya debobos omam paling dua. Punya. Dan setan itu makan, jin itu makan. Ya. Tapi kalau malaikat tidak makan. Loh, apa kok mengatakan bahwa jin itu makan? Kenapa? Karena Nabi berpesan kan, idza akala hadukum falyakul biyamini. Kalau ada seorang makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Fa inna syaiton yakulu bisimali. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Artinya ono wong mangan tangan kiri ya setan gitu. Jadi setan itu
Dan apa namanya, kalau setan ada yang apa tadi, ada jin yang kafir, ada jin yang muslim. Ada jin yang muslim. Ada seorang penggembala di masa Nabi itu, dia berada di Sohro, berada di Sahara, sendirian dengan kambing-kambing. Dia matur, saya sholat ini, fal yu'adzin, adan gak apa ya, fal tu adan, kau adan saja ndak apa-apa. Lo adan sinten semiringaken, mosok kalau ngadani wedhus. Ora ya, adanmu itu disaksikan oleh makhluk lain, maksudnya para jin yang muslim. Ya, dan wahum yasyaduna adzan, dan di mereka menyaksikan, memberikan saksian adzanmu. Besok di hari kiamat kamu tetap lehermu panjang karena kamu suka adzan. Yang menjadi kesaksian adalah makhluk-makhluk gaib itu. Makanya sampean mlebu mah, senajan gak ono penduduke, gak ono apa penghunine, sampean muni assalamualaikum. Ajaran dari Nabi begitu. Lo ndak ada betul-betul tiang kaji Nabi dijawab oleh makhluk lain. Gitu loh. Makanya jin atau kalau tadi yang jin yang ada yang muslim, ada jin yang kafir kan, ada jin. Lah secara global gambaran dari jin itu apa? Jin itu kata Nabi salah satu asnaf. Jin itu ada 3 kelompok. Ya. Ada yang dikatakan lahum ajnihah, dia punya apa? Punya sayap, yatiruna fil hawa, dia terbang di udara. Ada seperti ini. Sayangnya aku ora tahu ketemu jin ini. Ndak fil hawa. Ya. Wasinfun al hayat wal aqarib, dari satu kelompok lagi itu berbentuk ular dan kolojeng. Tidak semua kolojeng itu kolojeng, kadang dia jin. Tidak semua ular itu ular, tapi kadang-kadang dia jin, ya. Wasinfun yahulluna wa yata'anun. Kelompok yang ketiga dari jin itu adalah dia berumah-rumah, ya. Dan ada jin yang berkelana. Jadi berkelana itu rumah irama tok, ngerti kan ya? Dalam aku berkelana. Jin juga berkelana. Dan jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir disebut dengan setan. Jin yang muslim itu bahkan sowan kepada Nabi dan pernah minta diajarkan Al-Quran. Makanya ada masjid itu namanya masjid apa? Masjid jin. Nah, sampean besok kalau umrah atau haji akan melihat ada masjid namanya masjid jin. Karena disitulah para jin itu berbaiat kepada Nabi. Ya, berbaiat kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbaiat. Ya, jadi kemudian kita ada persis, tapi itu kan gambaran ya, kita diberitahukan oleh Rasulullah. Ya, ada innana faraminal jinni, itu jin itu kata Nabi punya komunitas, jadi mungkin juga punya ormas ini. Jin itu ada datang kepada Nabi, jin ini hadis Baihaqi kalau seingat saya ya. Jin itu ada namanya hudwi, kelompoknya. Ada namanya amin, pakai mim ya nun, ada amin. Ada jin namanya kelompok ukhwah. Ya, inna nafara minal jinni, kata Nabi, min bani, the bani berarti dari kelompok ya, min bani, ada bani ukhwah, ada bani amin, ya, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan Al-Quran, bahkan minta diajari Nabi tentang Al-Quran. Ya. Jadi tidak semua jin itu jelek. Nah, lah wonten jin mlebu teng santri diwacana ayat kursi lha terus pancet terus. Lah jine apal Yasin apa ngono. Jadi itu apa namanya? Seperti dalam kisah dalam hadis Bukhari. Itu ceritakan lengkap ya dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu abad ke-13. Kalau ada Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah abad ke-15 ya. Kalau Al-Haytami itu Al-Makki. Kalau Al-Asqalani itu Al-Kanani Al-Misri ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang dikarang apa? Kitabnya apa namanya? Ya Al-Fatawa. Al-Fatawa tok ta, Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahi hadis Bukhari namanya Fathul Bari ya. Abu Hurairah itu diminta oleh Nabi menjaga apa? Menjaga Baitul Mal. Ada orang tua datang. Ketika orang tua ini datang, orangnya tuh sepuh, nyolong konangan sama Abu Hurairah. Ini jin kafir.
Orang bisa melihat jin dalam bentuk lain bisa. Kalau wujud aslinya itu yang sulit. Mungkin hanya Nabi wujud aslinya. Tapi kalau wujud dalam membo-membonya banyak, dia nempel ke wujud orang tua, nyolong. Cekel karepe ora. Ngapunten kula kepaksa niki mergo wayahe anu Covid wong ngene. Mboten asal medal, mboten asal kerja. Nah, akhirnya dilepaskan lagi sampai 2 kali, ketiga kali ketahuan dia bilang apa? Tak lapor Kanjeng Nabi. Ampun. Dia ngaku bahwa saya adalah iblis. Saya adalah iblis. Ya. Tapi aku aja sowan ning Kanjeng Nabi wis mbok keplaki gak apa, tapi aja sowan ning Kanjeng. Padha karo santri wis aku ditakjir gak apa, tapi aja sowan Abah. Ono santri sowan Kanjeng Nabi. Oh, piye ping 3 tak kandhani. Sampai nak pengen selamat sangka aku ya bacalah ayat kursi. Itu yang pernah terjadi pada Ubay bin Ka'ab juga. Bacalah ayat kursi. Ketika pagi diceritakan kepada Nabi gini. Badhe kula laporaken jenengan wadrih Kanjeng Nabi ngucer piyambake. Ya, malah kula diwarai kengken maos ayat kursi, kamu akan aman dari saya. Nabi mengatakan huwa iblis. Dia itu adalah iblis. Dia mengajarkan hal yang benar. Jadi ada iblis mulang. Mergo iblis niku nek kadung konangan kecekel, nek Kanjeng Nabi ku mesti ngomong apa nih? Ya. Paham betul? Iblis itu bujuan, tapi nak kecekel utawa krungu Kanjeng Nabi mesti ngomong apa? Makanya banyak iblis menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Ya, kan zaman Nabi Yusuf dicekel tek, ayo kan kelemahanmu apa? Ngeten tiang sing badhe sare ngomong ngeten kula ngeten kan. Kalau ada orang sholat saya hancur, kalau ada kan dia ngaku. Ya. Makanya sak nakal-nakale santri nek ditakoki karo keamanan mungkin iso mungkir, tapi nek tak takoki iki aja. Wis ngomong apa. Ya itu waduh pegang ngejar. Waktu Ubay bin Ka'ab itu Nabi bilang itu adalah iblis, dia mengajarkan hal yang benar. Kadang-kadang setan mulangnya benar, tapi sengaja mulang benar tetap tetap iblis. Karena kebenaran itu harus diyakini. Nah sekarang waktu Ubay bin Ka'ab juga begitu kan. Ini dalam hadis Bukhari. Ubay bin Ka'ab itu orang yang dermawan, lomane itu sampai apa? Sampai menggoda iblis. Jadi iblis sampai penasaran, lomo temen, supaya gak lomo tak entekno. Ya, beras-berasnya itu dibagikan tak entek nih. Ya, akan saya habiskan. Apa itu? Akan saya habiskan. Ketika dicuri, ya, orangnya naik kuda dan dia adalah seorang pemuda. Ditanya, kon itu sini aja. Kon itu wong apa iblis? Dia bilang apa? Ketahuan, saya adalah iblis. Saya adalah iblis. Kula niki iblis. Lah lha apa sampean kok nyolong gitu? Aku pengin sampean gawe sedekah. Tak colong. Ini produk tuyul. Nah, kalau Nabi mengatakan la adwa wala tirata wala ghal, tidak ada ramalan, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada tirah, tidak ada ramalan dan tidak ada hantu, kata Nabi, itu hakikatnya. Karena hati lain mengatakan ya innamal ghaul as-su'al. Yang namanya ghaul, hantu, itu adalah as-su'ali. Apa as-su'ali? Yaitu sebuah sihir yang mewujudkan dari jin itu kemudian dalam sebuah peran. Ya, aku makanya aku takut ingin ketemu kalian Mas Febri takut izin dia jinu cara ngusir diwaca napa duka kula kengken medal nggih medal ya ana sing ngene iku ya ana. Aku akan metu tambah mlebu. Jadi kita tidak tahu karena itu punya alam sendiri. Jadi ada alam, kadang-kadang alamnya itu tampak. Makanya kalau ada manusia bisa masuk ke alam jin, itu berarti orang sakti. Nah kalau ada jin kok ketok masuk di alam manusia, berarti kan jin sakti.
Makanya ono kuntilanak kowe rasa protes ngono lho. Mulane ku piye matine nganggo kain kafan kok nongol pakai daster ora ngono. Oh, metune nganggo daster. Karena dia masuk ke alam ini tadi, ya. Jadi untuk perbedaan. Jadi ada yang muslim kalau jin itu, kalau malaikat jelas ya semuanya ahli ibadah. Tapi kalau jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Apa tadi yang katakan ada yang kafir. Makanya kata Nabi, kalau kamu kencing atau berak di tanah lapang, fis sahra, tanah lapang yang tidak ada penghalang, la tastaqbilul qiblah, kau jangan menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Kalau kamu kencing di tanah lapang ya, ngejedeng ora. Tanah lapang, ojo madhep kiblat, ojo membelakangi kiblat. Ya, kenapa? Karena ini jihadun mu'azzamah, arah yang dimuliakan. Ada yang dimuliakan. Jangan-jangan kata Nabi di sana ada makhluk lain yang sedang sholat sehingga dia sakit hati terus mlebu ning ngono amu piye. Jangan kencing di air yang tenang karena jin tuh suka di tempat itu. Jangan kencing asafis saqab dalam lubang karena jin suka di sana, kan begitu. Ya. Di air yang tenang yang tidak mengalir karena jadi ada jin tuh yang yahulun tadi, ada jin yang dia menetap di rumah, ya nyapu-nyapu yang lain. Tapi ada yang jin yang ya ta'anun, dia yang apa berkelana nguliuk kemana-mana, dia dalam wujud apapun. Nah, wujud apapun itu karena ada penyihir ya, kata ulama tafsir, yang kemudian merubah wujud dari jin itu dalam sesuai apa yang dikehendaki. Jadi kalau begitu hantu itu ada ya. Kanjeng Nabi tahu gelut karo hantu. Dan hantu ini namanya iblis, buanting karo Kanjeng Nabi. Itu hadir wa Tabrani itu, buanting ya. Hatta sampai Nabi mengatakan hatta zuktu burdalisani, tak tobok ke melet sampai saya merasakan dinginnya lidahnya setan iblis. Tak tekak melet sampai kerasa dingin. Walaupun setan itu terbuat dari api, tapi kalau sudah wujud menjadi setan itu ora panas. Buktinya Kanjeng Nabi merasakan burdalisani kan. Saya merasakan tanganku itu dingin-dingin. Lah kalau api masa dingin. Jadi itu. Jadi kalau ulama mengatakan setan itu yutlaku ala atin mutamarid, paling tidak itu yang dikatakan oleh Umar Sulaiman dalam buku Alamul Jin wasyayatin. Ya, karena Imam Syauqi menulis kitab Al-Mu'jamul Wasit itu mengatakan bahwa setan itu dari kata syutun, artinya jauh dari rahmat Allah. Jadi orang yang jauh dari rahmat Allah itu bisa dikatakan setan. Makanya orang berlindung kepada Allah kan dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau minal malaikat enggak, malaikat tidak menimbulkan waswas. Yang menimbulkan minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Lah kalau manusia mengancam-ngancam kan membuat orang jadi was-was. Termasuk juga jin yang disebut jin yang tadi saya katakan jin yang kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi yang terkena hukum taklif kalau malaikat jelas karena dia yaf'aluna ma yu'marun, dia termasuk orang yang la ya'suna ma amar, dia tidak pernah maksiat atas apa yang diperintahkan kepada para malaikat. Makanya di sini kalau apa namanya penjelasan tentang, tapi hakikatnya saya tidak tahu karena saya tidak pernah ketemu semuanya itu, nggak pernah ketemu malaikat ya, tapi somben gue mesti ketemu. Kalau masuk neraka ya ketemu ya malaikat Malik, kalau masuk surga ketemu ya, kalau wa minkum illa warituha ya, tidak ada dari kalian kecuali melewati, kan berarti ya tahu ketemu malaikat Malik. Malaikat Malik menjaga neraka itu digambarkan apa? Lau saqatat sya'ratun min Malik, kalau satu rambutnya malaikat Malik itu jatuh, lah tarakati dunia terbakar. Satu bulunya ya, kalau jatuh seperti itu. Bahkan ada yang menggambarkan kalau malaikat tersenyum neraka padam. Oh, berarti orang tahu yang 11 mergo neraka panas. Ya. Kalau makanya apa? Lau ya'lamul 'abdu ma 'indallahi minal hisab. Ya, kalau seandainya hamba itu tahu apa yang ada di sisi Allah tentang hisab, ya, matami'a bidunyahu ahad, tidak ada orang yang serakah terhadap dunianya. Karena apa? Adanya hisab. Makanya ulama-ulama dulu itu gini,
kalau dia diberikan sebuah kenikmatan, itu dia bilang apa? Alhamdulillah. Tapi menangis. Nah, aneh itu. Ya. Seperti Imam Abu Bakar As-Asqalani itu ketika diberitahu tentang kenikmatan dia bilang alhamdulillahirabbil alamin, tapi dia menangis. Ditanya, "Loh, Mbah, alhamdulillah kok nangis?" Alhamdulillah kalau mengsam toh. Aku kapan tiga kenikmatan kalau Allah, saya ingat Al-Qur'an mengatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kau akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan Allah. Dan kau tahu itu di mahkamah siapa? Mahkamah uluhiyah. Dan bayangkan pengadilan langsung dipimpin oleh Gusti Allah. Nanti kayak kenikmatan ya muni alhamdulillah, tapi harus ditasarrufkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tentang apa? Tentang malaikat dan tentang jin dan tentang iblis dan tentang setan. Jadi ada mengatakan iblis itu rajanya setan, tapi iblis itu minal jin, dari kelompok apa? Jin. Dari kelompok apa? Jin. Kelompok jin yang masuk pada alam lain. Nah, satu alam saja kalau pada tingkat mukasyafah kan jadi berbeda. Itu kamu tidak bisa melihat. Itu pada tingkat mukasyafah ghaibiyah, belum lagi mukasyafah rabbiyah. Ya. Ayah ya, Kiai Aziz Masyuri almarhum. Ya, nafa'anallah bi ulumih. Amin. Wa matta'anallah bi barakatih ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayah itu menulis sebuah buku karya kan banyak ya, banyak. Di antaranya Nibrosud Dzakirin tuh. Ikhtisar atau mukhtasar dari kitab Tambihul Ghafilin. Kemudian beliau menulis juga karyanya kan melebih berapa ratus itu, Yai Aziz Masyuri almarhum ya. Itu menulis buku 99 kiai karismatik di Indonesia itu. Dia menceritakan dalam bukunya, beliau menceritakan Mbah Yai Khalil yang apa namanya? Mbah Yai Khalil yang waktu sholat ya, waktu beliau sholat dadak nopo guyu. Waktu di beliau masih kecil dengan guyu, guyu. Imamnya kan mikir ki sopo yang memang cacili guyu. Ketika selesai sholat ditanya, "Ana apa, Lil?" "Kula ngapunten guyu wae mboten saged ngempet. Kula sumerep teng dhuwur kupluk jenengan wonten berkate." Kiainya menyadari, "Oh iya Lil, meng aku mikir berkat." Waktu sholat mergo bar sholat tapi ora kundangan, jadi mikir apa? Mikir berkat. Itu baru muka. Kalau muka syafa antara arti dan makna, kata dan makna itu menjadi sesuatu yang bias. Contohnya seperti Mbah Yai Khalil, itu juga ditulis dalam bukunya Ayah 99 Kiai. Mbah Khalil Bangkalan itu ada seorang Cina namanya siapa itu? Fong Kong bahasa Cina lah, Cina. Yai, saya ingin kaya Yai. Mbah Yai Khalil diwacana donga. Apa? Huang buang huing buing huang buang uang tur kecetur sugih kaya dalam waktu 3 tahun dia menjadi kaya. Dengan apa? Ini kata tanpa makna. Tapi karena mukasyafahnya Mbah Khalil, ia menjadi penuh makna. Ya. Ia menjadi penuh makna dari sesuatu kata yang kamu anggap tidak punya makna. Maka orang yang ahli mukasyafah gitu ya. Kalau orang sudah man wasala ilal ma'ani la yahtaju ilal alfat, kan begitu. Imam Nasruddin kan mengatakan orang kalau sudah sampai kepada makna tidak perlu kepada lafaz. Betul loh. Padha karo orang sudah sampai pada hati. Ana wong lanang wedok dak seneng ngono, dikedepi wis paham. Ora usah bunga-bunga aku cinta kamu, enggak usah. Langsung dikedepi paham. Karena komunikasi batin. Ya, orang tahu dadi urung di bojo ta, nek di bojo pas kumpul komunikasi batin. Nanti omongannya gak usah jelas, tapi paham gitu. Makanya orang dikatakan jauh atau dekat itu karena hati. Kalau orang hatinya cocok itu dekat walaupun dia jauh. Nah, tapi kalau wong ora cocok, nah hatinya muring-muring, orang marah itu suaranya keras apa pelan? Keras. Kenapa? Karena hatinya jauh. Jadi cedek iso ngomong ngene. Kono tolol lho ngono. Banter padahal cedek lho. Kenapa? Karena hatinya jauh jadi terasa jauh. Wis ngono kadang ra krungu. Apa baleni?
Bantre kaya ngono ora krungu. Ya, ini baru sesuatu yang antara al-kalam dengan al-makna. Antara al-lafdu dengan al-makna. Belum lagi kalau itu baru maqam mukas. Belum lagi kalau masuk kepada alam yang lain. Makanya ada alamul malakut, alam malaikat, ada alamnya jin, ada alamnya ini. Ada alamnya ya, apa namanya? Alamnya apa namanya? Jin, ada alam jin sama dengan kalau iblis. Kalau jin itu adalah dibikin dari apa? Api. Mimari jin minar. Kemudian kalau jin yang kafir ya disebut apa? Iblis. Jadi ada jin yang muslim yang saya katakan yang membaiat kepada Nabi, yang kalau dalam satu hikayah itu ketika ditanya iblis oleh Nabi Musa alaihis salam, iblis takoki ngono. Apa cak? Nabi Musa. 5 dalam tajudi Adam. Ya. 5 dalam tuti amro rabbik. Kenapa kowe ora taat karo perintah Gusti Allah? Dikon sujud ngadem ora gelem. Apa abote sing karek ndiluk ngono tok ora gelem. Kata setan apa? Kalau dalam Al-Quran dia punya alasan kepada Allah beda dengan Nabi Musa. Kalau kepada Allah kan dia mengatakan khalaqtani minar wa khalaqta Adam min tin. Gitu kan? Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Siapa gue, siapa lu? Makanya makhluk pertama yang berdosa kepada Allah itu setan, ya iblis, dan alasannya itu adalah alasan siapa gue, siapa lu. Berarti rasisme itu dosa awal. Bonus muni. Kon kula sapa? Kowe gak ngerti aku sapa? Wah, itu rajane setan. Karena setan itu dua alasan kepada Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Apa Adam apa iblis nu goblok? Mboten. Apa kelebihan api dari tanah? Tanah dikeduk bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan batu bara, nggih napa nggih? Apa geni mbok keduk ngetokno tanah, kan enggak? Tanah mbok keduk ngetokno banyu. Geni mbok keduk gosong kowe, ngene napa? Berarti kan tidak ada keistimewaan. Makanya ketika Nabi Musa ditanya, setan, belis dalam, sampean kula opo sedise ora gelem sujud ning gone Adam. Perintah Allah mungkin diluk tok lho, ora sujud nemplek tanah ora gelem lah apa. Kata iblis apa? Idda'antu mahabbatallah fa akhtarul uqubah. Saya mengaku mencintai Allah. Kenapa Allah perintah saya sujud kepada Adam? Kalau saya disuruh sujud kepadanya, kepada Allah saya mau, kepada Adam no way. Nggak mau saya. Itu ngakuin apa? Karena saya mencintai Allah. Kata ini kepada Nabi Musa ini, ya, kepada Nabi Musa. Ya. Banyak kita menjelaskan itu. Tapi saya disujud kepada, maka saya memilih karena saya berkomitmen. Makanya wong komitmen ini kadang-kadang iblis lah kadang ini. Saya pegang komitmen. Adalah komitmen mau apa? Inilah saya berprestasi. Lo setan itu prestasimu gak bisa ngalahno setan. Makanya sampean gak usah misuh nih gone setan. Mergo misuh ku penggaweane setan. Sampean hanya diberi hak minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Mergo kowe ora iso nandangi setan karena prestasinya setan itu luar biasa. Makanya orang berprestasi itu ya, itu belum tentu husnul khotimah. Kan ndonga mawon apik ning donya, muga-muga husnul khotimah, kan begitu. Ya, ini saya mencintai Allah. Kenapa disuruh sujud kepada Adam? Fakhtarul uqubah. Saya memilih disiksa saja daripada saya harus sujud kepada Adam. Saya pilih. Loh, tapi sama nak disiksa tapi aku seneng karo Gusti Allah. Padha karo aku dijiwet pacarku piye? Mereka disentek, iya nak dijiwet nanti ketok ndas mah belapa. Nah, makanya ya, aku gak koyok kon Musa, kata setan balas. Aku ora koyok kowe. Idda'ita hubballah wa da'ita mahabbatallah. Kau mengaku cinta kepada Allah. Tapi ketika Allah mengatakan undur ilal jabal dalam Al-Quran, hai Musa, lihat ke gunung. Kenapa kau melihat gunung? Maksudnya kau melihat Allah. Kata setan, wa idza ghamitta lanadharta ilahi. Andaikan Allah perintah, Musa lihatlah bukit, kamu merem, maka kamu melihat Allah. Tapi mergo sampean ngawasi gunung, maka kemudian Allah tidak tampak bagimu kecuali beberapa saat. Wa kallamallahu Musa taklima. Loh, iki alasane setan iblis nalika ditakoki Nabi Musa Muhammad mantem Gusti Allah. Ya, makane apa ana wong salat ya,
Saya dulu kan membaca novel namanya Laila Majnun. Itu ketika di sarang dulu saya moco kalau di Jablas dulu. Karena kisah percintaannya bagus. Laila Majnun. Ketika dia sudah merindukan, ketika ketemu dia malah lari. Kenapa? Karena dia takut melukai. Duh, sampai ngono nak. Karena saking cintanya dia takut melukai. Maka dia mengatakan bahwa cinta hakiki itu tidak pernah diwujudkan dalam bentuk ingin memiliki. Kalau kamu betul-betul mencintainya, maka lepaskan dia. Karena kalau dengan cinta kamu ingin memiliki, maka apa bedanya kamu dengan penjajah? Ya, iki dalil wong sing patah hati. Itu Laila Majnun. Nah, ketika Majnun mengejar Laila melayu, Majnun ngudak ngudang dadak ning kono ana wong salat. Jamaah ditumerai kabeh. Akhirnya sing jamaah kan ngamuk, muring-muring. Gendeng salat nerak-nerak. Langsung dhek loro ngomong apa? Sing gendeng ya kowe. Aku seneng karo Laila wae. Ngudak ora roh nek kowe salat. Lah kowe salat madhep ning Allah kok roh aku. Mbak bener bondi. Jadi ada seperti itu. Jadi saya katakan ini tentang kita beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan kesalahan. Kongkon jabut si A dadak niru si B, kongkon jabut wong wedok dadak mikir mergo ayu, ora ono ngono. Mergo malaikat tidak punya nafsu. Kalau setan itu punya, jin itu punya akal, punya nafsu. Dia makan, minum, beranak, ya, dia punya sayap, ya, dia punya tanduk. Kalau kata Nabi, ya, mattola'ati syam, tidak muncul matahari dan tidak terbenam wa mataghrib kecuali ada di sana apa namanya ini? Tanduknya setan. Dan hadis lain mengatakan matahari terbit dan terbenam itu di antara tanduknya iblis. Berarti kan kita gambarkan juga besar, tapi bagaimana wujud aslinya kita tidak tahu. Ya, tetapi hantu itu ada ndak? Kalau Nabi mengatakan la adwa wala tirata wala ula, itu hakikatnya. Kalau penyakit nular hakikatnya. Kalau hakikat itu lain ya. Orang ramalan itu hakikatnya. Orang namanya hantu itu hakikatnya tidak. Karena wujudnya kalau menjadi as-su'al itu karena diwujudkan oleh ahli sihir. Maka dia bisa masuk kemana-mana. Makanya ya kita kalau mau tidur, nak ape turu kok maca ayat kursi, itu setan tidak akan mengganggu. Dan itu dibenarkan oleh Nabi. Tapi ketahuilah bahwa itu sebenarnya setan sing aran-marang. Saya ngomong lo setan, tapi Nabi membenarkan. Ya bener maca ini kan mau tidur baca ayat kursi tidak akan diganggu sampai pagi. Ya, kita faidahnya ayat kursi. Niki kita besok pada wakutubi ini lambat ndak Pak ya. Banyak keterangannya dari kemarin, iman kepada Allah, kepada para malaikat. Besok wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.